Salam kenal dan selamat datang di channel YouTube Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertanahan Kabupaten Ngada. Pertama-tama perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Berkman Sina. Saya adalah CPNS yang bekerja pada Dinas PUPR Kabupaten Ngada yang sementara menjalankan kegiatan aktualisasi Latsar Golongan 3 Angkatan 220. Pada video kali ini saya menyajikan informasi tentang kemudahan bangunan yang ramah difabel. Alasan kenapa judul ini dipilih karena untuk Kabupaten Ngada sendiri sudah ada perda yang mengatur tentang pemenuhan atas hak-hak kaum difabel atau penyandang disabilitas. Sebelum membahas tentang peraturan-peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dari disabilitas itu sendiri. Pengertian disabilitas atau difabel merujuk pada kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mempengaruhi aktivitas dan partisipasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan dalam berkomunikasi, bergerak, belajar, atau menjalankan tugas-tugas lain yang dianggap normal bagi mayoritas populasi. Untuk menjawab permasalahan atas pemenuhan hak-hak kaum disabilitas, maka perlu adanya perhatian khusus, yaitu salah satunya adalah dengan merancang bangunan yang ramah difabel. Perlu untuk diketahui bahwa disabilitas itu terbagi dalam beberapa jenis seperti yang pertama, disabilitas fisik, 2, disabilitas mental, 3, disabilitas sensorik, dan yang keempat, disabilitas psikologis. Untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas atas pemenuhan hak-hak kaum disabilitas, maka perlu digarisbawahi bahwa pada video ini hanya membahas tentang pemenuhan hak atas disabilitas dengan keterbatasan fisik dan sensorik. Yang berikutnya mari kita bahas tentang bangunan ramah difabel. Bangunan ramah difabel adalah bangunan yang dirancang dan dibangun dengan memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan bagi orang dengan berbagai jenis kecacatan fisik maupun sensorik. Jenis kecacatan fisik yang dimaksud yaitu seperti para pengguna kursi roda atau cacat tubuh lainnya. Sedangkan kecacatan sensorik adalah mereka yang kehilangan pendengaran, penglihatan atau buta dan gangguan penglihatan seperti katarak atau degenerasi makula. Pentingnya aksesibilitas dalam bangunan dan lingkungan adalah mencakup beberapa aspek seperti kesetaraan dan inklusi, kemandirian dan martabat, peningkatan mobilitas, meningkatkan layanan publik, dan kepatuhan terhadap hukum. Berbicara tentang kepatuhan hukum, berikut ini adalah beberapa peraturan terkait pemenuhan hak-hak kaum disabilitas yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur tentang ketentuan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan keselarasan bangunan terhadap lingkungan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak penyandang disabilitas. Yang keempat, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2020. Meskipun memiliki peraturan yang jelas seperti yang sudah dipaparkan tadi, namun implementasi dan pengawasan terhadap pemenuhan akan bangunan yang ramah difabel pada kenyataannya masih sangat rendah. Di Kabupaten Ngada sendiri penyediaan fasilitas pada bangunan-bangunan publik untuk kaum difabel masih sangat minim diterapkan. Hal ini sangat menjadi perhatian serius karena berdasarkan data yang ada, Indonesia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit. Berdasarkan data berjalan tahun 2020 dari Biro Pusat Statistik, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5%. Sedangkan jumlah penyandang cacat di Provinsi Nusa Tenggara Timur per 2017 seluruhnya mencapai 30.000 jiwa dengan jumlah di Kabupaten Ngada sendiri sebanyak 1.064 orang. Berikut ini adalah contoh hambatan fisik yang harus diatasi. Yang pertama adalah penyediaan ram untuk jalur kursi roda maupun penyandang disabilitas fisik dengan alat bantu lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain ram untuk kursi roda adalah yaitu kemiringan. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemiringan ram maksimal di luar bangunan adalah sebesar 6% atau 1/10, yaitu tiap ketinggian 1 meter di luar bangunan membutuhkan jarak tempuh 10 meter. Sedangkan di dalam bangunan sebesar 7% atau 1/8.
yaitu tiap ketinggian 1 meter membutuhkan jarak tempuh sebesar 8 meter dengan penempatan bordes atau tempat istirahat maksimal 9 meter untuk ram dalam bangunan dengan desain permukaan ram yang kasar. Desain toilet khusus bagi disabilitas dengan pegangan pada kedua sisi wastafel dan kloset serta memiliki lebar pintu minimal 90 cm. Sedangkan untuk ukuran toilet sendiri seperti terlihat pada gambar yaitu 2,2 meter kali 1,6 meter untuk lebar bersih pada sisi dalamnya. Berikutnya desain lift dengan pegangan pada sisi dalam lift dengan ketinggian yang sama seperti sebelumnya. Namun ada tambahan di sini yaitu ketinggian panel kontrolnya maksimal 120 cm dan didesain penempatan panelnya secara horizontal. Lebar pintu lift minimal yang disarankan adalah 1 meter dan space minimal pada muka lift dengan ukuran minimal 140 cm yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk bermanuver. Desain guiding block sebagai penanda jalur bagi tunanetra. Yang pertama, desain guiding block dengan tekstur garis-garis diartikan sebagai penunjuk arah perjalanan. Artinya, pengguna bisa terus berjalan mengikuti guiding block tanpa perlu kewaspadaan lebih karena jalur dinilai aman. Sedangkan tekstur bulat merupakan pemberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitar sehingga pengguna bisa lebih waspada. Dan masih banyak desain lainnya terkait pemenuhan kebutuhan kaum difabel pada bangunan seperti penempatan notasi atau rambu khusus bagi para tunarungu dan deskripsi audio langsung untuk tunanetra. Kurangnya perhatian terhadap penerapan fasilitas bagi disabilitas pada bangunan adalah masalah serius yang dihadapi oleh banyak masyarakat dan negara. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang mengapa masalah ini terjadi, di antaranya adalah 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak orang tidak sepenuhnya memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh orang dengan disabilitas. 2. Biaya dan anggaran terbatas. Penerapan fasilitas bagi disabilitas seringkali memerlukan biaya tambahan dalam perancangan dan pembangunan bangunan. 3. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Banyak negara memiliki peraturan dan undang-undang yang mengharuskan bangunan untuk memiliki aksesibilitas bagi kaum disabilitas. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa implementasi dan pemantauan terhadap peraturan ini masih perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa bangunan yang dibangun benar-benar ramah disabilitas, terutama pada bangunan-bangunan publik khususnya di lingkup Kabupaten Ngada. Mari bersama-sama kita wujudkan Kabupaten Ngada menuju kabupaten yang inklusi. Akhir kata, disabilitas adalah hal yang alami dan kita harus berhenti percaya bahwa disabilitas mencegah seseorang melakukan sesuatu karena itu tidak benar. Memiliki disabilitas tidak menghentikan mereka dari melakukan apapun. Terima kasih telah menonton video informasi dari kami. Jangan lupa untuk subscribe dan membagikan informasi penting ini. Sekian dan terima kasih.